Dua remaja dinyatakan hilang, ternyata sedang liburan ke Malang. Waduh. Welcome to Pancasila Podcast. Asik banget yang lagi spek keras. Iya, mukanya juga lagi spek keras. Aduh. Mantap. Akhirnya kita Mantap, kembali ya. Episode berapa? Aduh, saya lupa Pak, ada banyak banget episode. Episode Ke 6 ya, 6. Kita episode ke-6 ini tema kita mau bahas ini ya, Pak. Apa namanya? Vaksin. Betul. Vaksin kenapa tuh, Pak? Kebetulan. Nah, Bapak Kebetulan. juga bingung kan, Pak? Padahal saya datengin Bapak tuh. Bapak kenapa bingung? Bapak siapa ya? Pak? Enggak. Bapak boleh memperkenalkan diri Tadi- dulu, Pak. Oh iya bener. Oh, Siapa? ini Nah, nama saya Bapak Dr. Jason Panabraham. Oke. Waktu itu saya sebelumnya sudah pernah diundang ya Heeh. di episode keberapa? ya? Kedua Saya tuh. lupa. Kedua. Episode dua Pak. Dua. Oh, jadi kedua apa? ya, episode kedua. Saya waktu itu jadi pakar ini seks bebas, Pak. Oke. Nah, Sekarang Oke. Bapak tapi Semenjak Covid waktu ya. itu saya agak merambat. Nah, Oh. pas banget nih. Sekarang saya lagi ngebahas masalah COVID. Saya juga pakar COVID kebetulan. Pakar ya lebih tepatnya ke vaksin berarti ya Bapak ya. Lebih Iya betul. Oke, Saya oke. pakar vaksin di sini. Oke. Jadi guys, episode ke-6 ini kita akan membahas tentang vaksin. Nah, oke. Karena kita udah kedatangan pakarnya, bisa kita tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Lebih dalam. Karena kita juga masyarakat biasa awam soalnya tentang vaksin. Oke. Jadi mau langsung saja kita tanyakan dulu ke pakarnya atau gimana? Kita mulai dari mana nih Pak kalau boleh tahu Pak? Heeh. Enaknya Pak. Enaknya kita mulai dari mana, Jadi Pak? kita hari Atau ini kita mau mulai dari ngebahas- unrated dulu ke deathmatch. Oh, Kelas boleh. langsung jadi kompetitif gitu Pak. Iya, Pak, mending kalau supaya kata saya sih ini aja snowball fight aja snowball. Oh, fight. snowball. boleh. Mungkin dari pengalaman pribadi mungkin ya. Yang udah pernah vaksin Oh. gitu. Boleh, Ya. boleh. Boleh ya. Sharing dulu masalah ini ya, Oh, iya. pengalamannya tentang vaksin ya. Oke. Dari siapa dulu nih yang mau sharing mungkin? Dari Ya terbiasa terakhir. Oke, berarti saya terbiasa pertama berarti ya. Betul. Oke, berarti dari saya dulu berarti ya, Pak. Oke. Saya vaksin itu tanggal kalau nggak salah di bulan Juni ini. Tanggal berapa ya? Saya lupa. Bentar. Saya cek dulu. Kalau nggak salah di bulan 19 Juni kemarin saya vaksin. Bulan 19 ya? Bulan 19 Juni, Pak. Maksud saya tanggal 19 Oh, iya. 19 bulan Juni. Kemarin tuh saya vaksin di rumah sakit Once. sakit Muhammad. Bapak, Apa, Pak? Saya lagi Bapak, di rumah sakit. oh Bapak di rumah sakit, Pak. Bukan. Maksud saya vaksin di rumah sakit, Pak. Dekat rumah saya tuh di Tamini ada rumah sakit Meuraksa namanya. Puskesmas lah, semacam puskesmas gitu. Nah, saya datang jam 7 pagi karena itu harus ngantri. Jadi saya datang pagi-pagi supaya tidak rame. Gitu, Pak. Nah, terus saya baru bisa divaksin registrasi jam 8, saya baru vaksin jam 10 karena rame. Nah, terus biasa pas masuk ke ruangannya, Pak. Set. Kan saya dipanggil, Pak, pakai mic gitu namanya. Jadi saya harus peka tuh. Kalau nggak peka ntar kelewat. Saya dipanggil, saya masuk, set, ditanyain, ada cek apa sih namanya, biasanya kalau masuk tuh kayak ada cek tanya jawab gitulah sama dokter ya. Oh, Udah belajar belum ujiannya, tuh, Pak, kalau sebelum? boleh tahu, Pak? Kenapa? Kalau Ya, siapa Banyak yang nanya siapa duluan tadi? siapa yang nanya tadi? Mungkin Oh. itu tadi Dari Bapak ditanya jawab ya, Pak. iya sih tanya jawab, Pak. Jadi kalau Bapak salah, Bapak dikasih COVID nanti. Gitu, Pak. Kayak gitu, Pak, konsepnya. Kalau saya salah, saya disuruh pulang gitu. Oh, Saya kan dikasih kopi. Aduh. boleh. Saya lanjutin, ada yang mau nanya lagi mungkin dari Bapak siapa? Tadi Mas Andik kayaknya mau nanya tuh Mas Andik. Mas Andik. Nggak jadi Pak. Lanjut Pak. Oh, Bapak pakar mau Oh. nanya tadi atau tidak? Oh, belum. Oh, ya? nggak Oh, usah. nggak usah. Tadi Bapak sendiri mungkin mau Udah. menanyakan diri Bapak sendiri. Aduh. Ini baru nih. Ini kreatif, ini baru ini. boleh. Kalau lagi di Malang
Fresh Idenya nih jalan. otaknya nih. Idenya jalan. Idenya jalan gitu. Kalau di rumah mandek Jangan, gitu. Bukan Bapak yang jalan gitu. Tolong Pak, bukan Bapak yang jalan gitu. Giliran di rumah nggak ada idenya. Di rumah hilang. Aduh. Kan Lanjut, namanya lanjut, itu lanjut. makanya berrekreasi biar kreasinya Iya. muncul lagi gitu kan. Benar. Oke, itu. Oke. Lanjut. Iya. Saya mau lanjut cerita. Terus masuk Oke. Pak, tanya jawab. Saya masuk, ditanya jawab. Pernah kena Covid belum? Pernah kena ini atau terus tanya-tanya. Nah, Belum, saya jawab. oh belum. Belum. Belum apa enggak? Belum. Tapi bisa jadi, ya belum. Saya bilangnya belum. Bapak mau nggak, Pak? Enggak, sebetulnya saya nggak mau, Pak. Karena kalau kena COVID itu katanya, Pak, nggak sehat, Pak. Kenapa tuh, Pak? Nggak tahu, saya dengar-dengar nggak sehat. Saya belum terlalu deket soalnya Pak sama COVID, Pak. Mungkin Bapak bisa kenalin saya nantinya. Oh, Karena Bapak deket sekali ya. Tahu saya kalau bapak Joel ini dekatnya bukan sama kopi tapi sama Yopit ya. Waduh, sama Tuhan, Pak. aduh, kreatif sekali ya Bapak ya sekarang ya. Semenjak di hotel. Tinggal, Pak. Oh, gitu. Oke. Semenjak masuk berita pindah ke Malang kita Iya. jadi kreatif. Iya, kreatif Wah, dah. gitu kan. Oke, terus setelah saya jawab semua lulus tesnya, lulus ujian tesnya, saya habis itu diantar ke ruangan suntik. Nah, diantar ke ruangan suntik, saya disuruh megang botol aqua, Pak. Ternyata itu sponsor, ternyata. Saya disuruh pegang. Saya mau difoto pakai botol itu. Nah, sambil mau difoto gitu. Saya menyebut merek tadi ya. Saya juga, mohon maaf, saya tadi kesebut merek tadi. Iya, jadi ada merek sebuah botol kemasan air mineral. Saya disuruh pegang. Katanya buat. Aku ya, Pak. Oh iya betul. Buat dokumentasi katanya. Terus saya diajak ngobrol. Tiba-tiba langsung disuntik, set, langsung dilepas, set. Cepet banget Pak itu transisinya Pak. Disuruh megang, disuntik. Pas selesai foto, udah selesai suntikannya gitu, Pak. Jadi kayak itu distraction kayaknya itu. Disuruh megang botol gitu. Distraction. Disuruh pegang ngerasain sakitnya. Iya gitu, Pak. Terus saya udah selesai suntik, saya keluar. Saya belum dikasih kartu ini nih, Pak. Bapak mau tahu, Pak. Ini kan saya ada kartu nih, kartu vaksinasi COVID nih, Pak. Nih. Wih, boleh. Saya ada kartunya. Nah, pas saya keluar selesai suntik, saya keluar nggak dikasih, Pak. Saya disuruh nunggu 30 menit, Pak. Saya tunggu 30 menit, katanya buat supaya... ini yang lihat keadaan ya? Iya, buat ngeliat keadaan, bener. Takutnya saya tiba-tiba kejang-kejang atau gimana kan. Pas di jalan, makanya mending kejang-kejangnya pas lagi di rumah sakit. Nah, langsung ditunggu 30 menit. Setelah 30 menit, baru saya dikasih kartu ginian, Pak. Nih. Nah, kebetulan saya divaksinnya pakai Sinovac, Pak. Sinovac. Nah, saya pulang setelah disuntik. Setelah saya pulang, selama di perjalanan sih saya nggak merasa apa-apa sih Pak, nggak merasa ada demam atau merasa apa. Paling saya cuma merasa ngantuk paling Pak. Ngantuk terus saya udah jam 12 siang saya lapar tiba-tiba Pak. Karena harus makan. Terus makan siang gitu Pak. Nah terus saya pulang, saya sampai rumah, saya tidur bentar, makan tidur, terus langsung saya main lagi Pak. Seger sih Pak, nggak ada kendala apa-apa sih Pak. Bapak nggak ngerasa nggak enak badan gitu atau apa langsung aja gitu ya Pak? Langsung aja Pak, saya pulang, tidur, makan, tidur, main sorenya Pak. Jadi nggak berasa ada meriang masuk angin atau apa Pak. Mungkin imun saya kuat melawan ini Pak. Bicara soal itu nih, Pak Dokter. Jadi kenapa Pak ada yang kuat aja habis divaksin sama ada yang enggak nih Pak? Yang demam gitu Pak. Gimana tuh Pak? Mungkin Bapak pakar bisa menjawab. Itu kan balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing ya. Itu banyak sekali kontribusinya. Kondisi tubuh sebelum vaksin, kondisi tubuh setelah vaksin, juga komorbid yang dimiliki oleh masing-masing setiap orang kan beda-beda gitu kan. Ada yang orang yang emang kayak ada antibodi yang mungkin dia nggak sekuat orang lain, jadi dimana di situ pas dia divaksin gitu antibodinya kan lagi beradaptasi. Nah, diserang sama virus lain gitu apa segala. Nah, dia jadi nggak enak badan apa segala. Tapi ada juga yang kuat nih kayak
Pak Eca ini kan kayaknya nih subur banget gitu kan. Nah, itu biasanya Maksudnya apa kuat Pak? gitu. Maksudnya orang subur udah pasti kuat ya, Pak? Iya betul. Biasanya rata-rata kayak gitu Pak. Kalau misalnya Saya subur baru itu tahu kuat. loh, Pak. Itu kalau orang Karena subur pasti pengalaman kuat. saya juga kayak gitu tuh Pak. Saya Mm-mm. vaksin juga nggak ada kerasa apa-apa. Oh, gitu. Saya vaksin pulang, Mm-mm. makan, terus main langsung Pak. Itu Saya grinding ya, Valorant. kebetulan Bapak vaksinnya pakai vaksin apa, Pak? Jenisnya? Sinovac juga? Kalau saya Atau waktu itu vaksinnya tuh jenisnya Sinovac. Heeh. Jadi vaksin pertama saya itu kalau nggak salah di bulan Maret ya. Terus habis itu saya vaksin lagi di bulan Mei. Oh, Bapak Kebetulan cepat juga ya dapatnya. Kayaknya jadi begini dulu ya, saya ada orang dalam ini. Oh, iya, enggak. Saya- Soalnya Bapak dokter juga ya, Pak. Soalnya Bapak pekerja sosial ini. Nah, Gara-gara Bapak tapi dokter. gini Pak, Heeh. saya dokter, Oh, tapi dokter. kebetulan saya tidak ada terafiliasi oleh rumah sakit apapun Pak. Oh, Nah, gitu. Mm-mm. tapi Heeh. ibu saya kebetulan itu ada dokter, dia dokter Oh, dia di dokter. sebuah rumah sakit Mm-mm. milik negara yang nggak bisa saya sebutkan karena Oh. takutnya nanti diusut, Iya. Nah, jadi saya ada orang dalam Oh, yaitu ibu saya. Nah, saya jadi cepet vaksinnya. Waktu itu kan cuman bolehnya tuh lansia. Iya, betul. Nah, saya terdaftar di bawah pemuka agama, Pak. Oh. Jadi saya tertulis sebagai pemuka agama, saya boleh vaksin gitu, Pak. Bapak pemuka agama. Bagaimana, Iya. Pak? Ya sebenarnya sih saya juga orang yang ini apa suci dan soleha gitu kan, Pak. Begitu. Jadi saya aman-aman aja gitu. Oh. Baik. Ini Bapak jual ini sedang apa ya? Ada apa ini? Pak, tolong Pak. Dia nggak tahu Ularnya kali nggak ya. menurut ya, Pak? Iya, ularnya nggak nurut Ularnya nggak naik. menurut. bicara soal vaksin tadi Bapak PA, Nah, kenapa tuh, Pak? ya vaksin jenisnya ASI. Oh, apa tuh, Pak? Vaksinasi, Pak. Oh, astaga. Oh, gitu. Ayo, lanjut. Oke, lanjut. Oh ya, tadi saya udah sampai cerita ya, Pak. Tadi cerita saya udah sampai kelar tadi kayaknya. Jadi saya selama saya kena sudah suntik vaksin Sinovac, saya nggak merasa apa-apa, Pak. Jadi aman-aman aja. Jadi kebetulan Aman-aman. vaksin keduanya saya di tanggal 19 Juli. Bulan Juli Oh. saya vaksin lagi. Gitu, Pas Pak. sekali tuh, Pak. Iya, saya dikasih 19 waktu sebulan. Tanggal segitu Mungkin nanti ini, Pak. Bapak dikasihnya ini, Pak. Minuman Apa tuh, Pak? berkaleng. Oh, Jadi kenapa Bapak tuh, Pak? disuruh foto sama minuman kalengan gitu. Disuntik. Disuntik. Kan kemarin di botol ya. Iya, saya langsung dikasih kaleng. Nah, ini Bear Brand mungkin. Susu. Nggak boleh ya. Sebut merek, Pak. Oh iya, susu beruang. Heeh. Betul. Mungkin ceritanya masih lanjut, Pak. Udah berhenti Pak tadi, Pak. Saya udah mau. Mungkin kalau kita ada yang bisa ditanggapin oleh Bapak dokter mungkin. Nah, mungkin Ya, Bapak menanggapi. kalau dari saya sendiri sih, ini kan Bapak baru vaksin pertama ya, belum vaksin kedua. Betul. Jadi tolong dikondisikan ya Pak ya untuk aktivitas di luar rumah apa segala Pak, karena vaksin pertama itu belum membentuk antibodi Bapak. Jadi Bapak harus vaksin kedua dulu Pak, baru ada antibodinya gitu. Gitu sih Pak, aduh. Tapi saya di rumah sering bersin loh Pak. Padahal saya nggak pernah keluar Pak. Saya di rumah bersin. Mungkin itu kenapa ya Pak? Mungkin saya kena Kurang flu. tidur mungkin Kan Bapak sedang bersin waktu itu, Pak. Saya tadi ini lagi pilek Pak. Padahal saya di rumah doang. Kalau kata saya Pak, berarti itu lingkungan Bapak kurang bersih. Tolong dibersihkan gitu kan. Barangkali ada debu-debu gitu atau ada banyak uap-uap yang Bapak konsumsi gitu kan Pak. Nah, itu tolong dikurang-kurangin dulu Pak. Lagi bersihin terus. Waduh, kok Bapak tahu ya? Oke, baik. Saya cuman berspekulasi. Oh, gitu. Oh, ini saya di rumah sakit saya ada namanya. Oh, bukan. Masih sama. Jangan udah 2 kali Bapak Masih keluar sama. cukup Pak.
Kan Bapak di rumah sakit. Enggak. Boleh. Saya di rumah sakit saya nih ada namanya Ibu Rini, mungkin Bapak Dokter Panabram kenal sama Ibu Rini sebagai Oh, itu nama panjangnya siapa ya, Pak? Ibu ini udah nama panjang Pak dia Pak Rini, Pak. Oh, apa itu, Pak? Namanya aja. Iya, namanya Ibu Rini, Pak. Mungkin Bapak Oh, kenal. Ibu Rini aja. Iya, Ibu Rini aja. Oh. Mungkin Soalnya Bapak banyak kenal. banget Ibu Rini banyak banget. Oh, Bahkan banyak ya. simpenan saya pun juga namanya Rini kalau nggak salah. Waduh. Waduh. Oh, begitu ya, Pak. Jangan-jangan Eh, simpenan Bapak seorang Yang- dokter. Oh, Bener. waktu itu saya ketemunya pas lagi di Lagi dinas ya, Pak? Oh iya, lagi Oh, dinas. Lagi dinas. waktu itu. Oke. Ini Salah. sebentar ini tolong Bapak Pulpa Sahur dikondisikan desanya. Saya mau memperkenalkan dulu Oh, oke. pada tamu spesial malam hari ini. Kayaknya nggak ada bintang tamunya. Oke. Saya tidak mau, Pak. Oke. Mungkin bisa, Pak, mainan bantalan ntar dulu, Pak. Ih, Pak, tolong Pak. Pak, Ini tolong, teman kita masih ada masalah nih Pak ya satu nih Pak. Lagi nunggu. Pak. Lagi nunggu. Pak, tolong Pak. Aduh. Ini lagi dengan saya ya. Iya, oke. Ayo, Pak. Bentar lagi dari pakar COVID-19 nih. Berubah ini jadi pakar seks lagi nih ntar nih. Oke, saya ingin melanjutkan cerita dari Bapak. Gua usah melanjutkan, Pak. Nggak, Bapak cerita. lanjut ke saya. Oh, iya, maksudnya lanjut cerita ke Bapak. Jadi Bapak ngomong kalau habis vaksinasi pertama itu antibody belum kebuka. Benar itu, sepertinya benar. Karena saya tuh tanggal 19 Juni. 19 apa? Ya, Ya, dapat belum? hampir benar. Iya, dapat Pak. betul. 19 Mei kalau nggak Oh, salah. Mei. Apa tanggal berapa gitu pokoknya. Pokoknya saya vaksin. Hmm, Vaksin pertama. betul. Saya kira aman kan, memang kan orang-orang kan vaksin pokoknya vaksin aman gitu antibodinya bikin. 3 hari kemudian tuh saya ada acara gitu Pak, acara ulang tahun teman gitu. Oke. Jadi saya pede aja, saya habis vaksin, saya nggak tahu informasi apa nih soalnya, saya tahu habis vaksin itu aman gitu, vaksinasi pertama ya. Iya Pak. Saya menjalani vaksinasi, 3 hari kemudiannya saya pergi ke ruangan apartemen gitu kan. Ruangannya kecil sama ber-AC gitu. Nah, aman, memang aman aja, memang aman, nggak ada apa-apa. Tapi 5 hari kemudian ternyata saya positif COVID, Pak. Nah, Bapak, saya Tapi mau nanya deh, Pak. orang yang lain itu enggak. Oh, enggak. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Saya tidak mengerti, Pak. Nah, Bapak pas positif udah ke bidan belum, Pak? Mungkin Bapak ada masalah. Mungkin, Pak. Mungkin gara-gara itu saya gendut. Pak, mohon penjelasannya, Pak. Iya. Bapak selain di apartemen itu, Bapak ada ini nggak ke tempat lain gitu Pak, lokasi lain? Ada. Atau barangkali Bapak ada ini Pak, kayak konsumsi tembakau gitu kan Pak, di ruang terbuka mungkin ya. di ruang terbuka di depan apartemennya gitu kan Pak? Atau di depan Indomaret mungkin ya Pak. Oh iya benar, bisa jadi gitu kan Pak. Nah itu semua bisa ini Pak, bisa berpengaruh gitu kan. Tapi masalahnya Apalagi orang lain, saya masih bingung itu kenapa ya? Kenapa ada hubungannya dengan vaksinasi apa tidak nih Pak? Nah itu juga bisa jadi karena kan Bapak tadi baru vaksin. Nah di situ kan walaupun saya bilang belum terbentuk antibodi kan bisa jadi dia antibodi dalam tubuh itu kan melemah karena dia lagi beradaptasi ke kalau yang pertama itu kalau saya tidak salah namanya placebo. Jadi dia adaptasi terhadap placebo tersebut. Nah di situ kan bisa turun. Nah yang di udara-udara itu tuh Pak kan bisa jadi masuk ke hidung Bapak gitu kan, ke pernapasan Bapak. Nah, belum tentu masuk ke pernapasan yang lain atau mungkin yang lain waktu itu pas lagi kuat gitu, Pak. Nah, semua itu bisa berkontribusi gitu, Pak. Kita tidak ada yang tahu karena COVID ini pun masih berevolusi sampai sekarang, Pak. Makin ganas dia setiap harinya. Jadi sebenarnya kalau habis vaksinasi itu justru malah melemah ya tubuh kita ya, Pak?
Yang Pada- pertama, Pak. Oh, yang Yang pertama dan yang kedua pun juga masih seperti itu, Pak. Karena mekanisme vaksinasi COVID itu kan 2 kali, Pak. Jadi yang pertama itu untuk placebonya, lalu yang kedua itu untuk vaksinnya, baru habis itu setelah itu mulai terbentuk. Nah, biasanya waktu yang diberikan itu untuk antibodi terbentuk itu 2 minggu. Tapi ada juga yang sampai berbulan-bulan belum terbentuk antibodinya. Oleh karena itu, bagi yang udah vaksin tapi belum yakin gitu, istilahnya ini udah ada belum antibodinya atau gimana, nah itu bisa dites langsung ke tempat penelitian lab tes darah antibody berapa, paling Pak? dekat gitu, Pak. Nah, iya benar. Dan kalau nggak salah itu memang kalaupun udah terbentuk, dia jangan langsung aman dulu, Pak. Iya, betul. Paling nggak angkanya udah nyampe ratusan dulu katanya, Pak. Nah, iya. Kalau Ada angka spesifiknya yang sekarang divaksin saya belum tahu tuh. Kenapa? Kenapa, Pak? Duluan. Apa ada orang yang udah divaksin 2 kali pun yang terbentuk baru 10, 15. Sedangkan yang udah kena COVID pun udah melunjak, udah ratusan gitu, Pak. Iya, betul. Nah, vaksin walaupun udah 2 kali pun Pak, udah menentukan sponsor. keselamatan. Sponsor, Pak. Pak, sponsor, Pak. Tolong, Pak, itu Pak dicopot, Pak. Tolong Pak. Pak. Sponsor, Pak. Pak, ini kita video perdana loh, Pak. Iya. Pak. Kelihatan gitu, Pak. Kalau mohon perhatian ke video editornya itu harus sensor nanti itu tuh. Tuh. Ya, semangat video editor ya. Lanjut, Pak. Gitu aja ya. Tadi Pak, makannya tutup dikit, Pak. Iya. Makannya tutup dikit juga. Oh ya. Kayak beginian. Iya, Pak, gitu. Gitu loh. Nah, kalau untuk orang-orang Pak, itu tadi dulu itu instansi jangan Pak. instansi. Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Jadi itu untuk kasus-kasus di mana kalau udah 2 kali vaksin tapi ternyata masih belum banyak antibodinya, itu nanti dikasih vaksin yang ketiga, namanya booster. Tapi booster ini tidak bisa langsung diberikan ke orangnya itu 1 bulan atau 2 bulan setelah vaksin. Biasanya diberikannya itu, kok tadi Bapak Joel telepon di ini saya. Iya. Lanjut. Teleport tadi. Nah, jadi itu nggak langsung diberikan 1 bulan atau 2 bulan setelah vaksin kedua, tapi biasanya ditunggu antara 6 bulan sampai 1 tahun baru booster itu bisa diberikan kepada orang tersebut kalau misalnya antibodinya belum terbentuk. Mohon maaf, Pak. Makanya- Kenapa dibuat 6 bulan sampai setahun, Pak? Kok lama juga ya, Pak? Nah, karena itu untuk spesifikasinya saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu, yang saya tahu adalah antibodi itu ada orang yang terbentuknya lama, ada orang yang terbentuknya cepat. Oleh karena itu diberikan waktu untuk yang vaksinasi habis yang kedua ini untuk membentuk antibodi sendiri, walaupun itu istilahnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru terbentuk, tapi dia terbentuknya pelan-pelan. Kalau misalnya memang masih dikit, baru diberikan booster. Soalnya takutnya nanti tubuhnya nggak kuat gitu. Kenapa senyum-senyum sendiri Dan sih? katanya, Pak, kata dokter saya kan pernah kena COVID nih ya. Hai, Pak. Itu walaupun udah vaksin, kalau emang antibodi masih kecil tuh boleh vaksin lagi, Pak, sebenarnya. Bisa booster tentu, tapi bisa vaksin juga. Vaksin lagi gitu. Makasih, Pak, atas informasinya, Pak. Kalau mau bal COVID. Oke, Pak. Kalau untuk apa sebenarnya saya sampai sekarang juga belum tahu karena Menteri Kesehatan sama tim Satgas Covid juga belum memberikan kayak penelitian yang pasti gitu terhadap apa yang harus dilakukan ke orang-orang yang belum terbentuk antibodinya banyak. Bapak gitu. salah satunya Satgas Covid ya? Kalau saya dengar-dengar. Oh enggak, waktu bukan. itu saya daftar. Cuma dilihat track record saya terus jelek, akhirnya saya dikeluarin gitu, Pak. Nggak boleh masuk. Oke. Bapak Joel mau kenapa, Bapak? Nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Mau mulai tadi? Lagi. Iya, Bapak banyak materi kayaknya di situ ya, Pak. Tadi saya mau minum nih, Pak. Nih, saya minum. Cuma nggak lucu, Pak. Jalan nggak lucu. Itu dia, Pak, masalahnya, Pak.
Baik. Saya kembali habis marah. Ini saudara Martin Andik ini dari tadi udah nunggu-nunggu kayaknya mau menceritakan Keluh kesah cerita ya. vaksinasi dia ya. Keluh kesahnya gimana Pak, coba Pak? Oh, langsung aja saya. Boleh Iya, sih, kan, Pak. Bapak. Ini orang yang terbaru ya Pak Brak ini. Orang banget. baru Guys. banget nih, baru berapa hari tuh. Saya Diceritakan kalau misalkan dibandingkan kartu vaksinasinya lebih bagus punya Cabo ya. Kenapa tuh? Saya begini Pak fotokopian nih Pak. Oh iya, saya Jadi- kartu saya benar jadi kartu. ragu. beda Pak. Saya kartu terkena terkena COVID. Saya jadi ragu ini beneran kartu vaksinasi apa enggak, tapi setelah ini sih ada SMS gitu sih. Nah, Ada yang paling penting sebenarnya bukan kartu vaksinasi sih Pak, Sertip tapi ya? nih Pak, Sertifikat sertifikatnya Pak. Oh, ya dari Peduli Sertifikat itu. Lindungi. Jadi Iya betul. saya kemarin tanggal 26 Juni Pak baru aja vaksin Sinovac. Terus katanya kalau misalnya kena, tadi kan udah dijelasin juga sama Caboy, Sinovac kayak ngantuk-ngantuk gitu-gitu. Terus katanya bakal pegel-pegel, kelaparan itu. Kemarin saya cuman pegel-pegel, enggak pegel-pegel, tapi saya lebih ke lapar ya Pak. Ngantuknya tapi anehnya katanya ngantuknya di hari itu juga, tapi saya malah ngantuknya di besoknya. Jadi saya ke besokannya saya malah jadi lebih lemes gitu, dan saya malah makan, bukannya kan sekarang saya biasanya makan breakfast saya pindahin ke makan siang ya, jadi brunch gitu kan. Sekarang saya malah jadi makan kemarin itu yang pas hari lemes-lemes saya tuh tanggal 27, saya itu makan 4 kali Pak. Jadi pagi makan, siangnya makan lagi, sore makan, malam makan lagi tuh. Nah itu terus udah sih sekian segitu aja. Nah kalau misalkan katanya kemarin itu kan ini vaksin tanggal pertama itu dosis pertama tanggal 28 kemarin 28. Kok 28? 27 kali. Saya vaksin kapan ya Pak? Saya lupa nih. Setahu saya Bapak vaksin kemarin. Makanya, Antara 28 makanya atau masih 27. minggu inilah ya Pak, masih minggu ini ya Pak masih ya. baru. Masih bulan inilah pokoknya tanggal. Oh ini tanggal 26 Pak. Tanggal 28. Sorry tanggal 28. Oke. Oh 28. Terus kalau yang Bapak Cabo itu rentang waktunya kan 2 bulan ya? Satu Pak. Sebulan, Pak, sebulan. Oh sebulan ya? Iya, Iya, sebulan. Pak. Tapi tadi Pak Dokter rentan waktunya 2 bulan juga apa 1 bulan juga? Oh, enggak, saya juga sebulan Pak. Saya Mei sama April Pak. Oh oke. Tadi katanya Bapak Maret, Bapak. Saya Saya dengar maksud saya Maret dan April, Makanya tadi saya bilang Mei dan April kan. Saya Berapa? rentang waktunya beda sendiri ya Pak? kenapa tuh? Berapa tuh Pak? Berapa Pak? Saya rentang waktunya 6 bulan Pak. Hah? 6 bulan? Ada yang 6 bulan, tapi itu biasanya ini prematur. Itu hamil. Itu kelahiran doa, aduh. Serius Bapak 6 bulan Pak? 6 bulan saya Pak. Garisnya 2 loh. Garisnya 2. Garisnya 2 apa nih Pak maksudnya nih Pak? Saya nggak yakin di sebulan, sebulan. sebulan saya sebulan. Oh sebulan, kaget saya. Kaget. Soalnya jarak yang paling pendek itu Pak untuk vaksinasi itu tuh ini Pak 2 minggu. Nah Pak, jarak yang paling panjang itu kalau saya nggak salah 2 bulan apa. Jadi antara 2 minggu atau sampai 2 bulan itu harus sudah Vaksin kedua. divaksin. Tapi makanya kebanyakan tuh sebulan orang yang. Tapi udah, Pak, saya nanya Pak, jarak. kalau kita lebih dari jangka waktu itu, misalnya udah 3 bulan mau vaksin kedua, itu masih bisa nggak Pak? Apa harus jadi vaksin pertama lagi gitu? Nah itu saya lupa mekanismenya. Makanya itu jangan ini, karena itu mempersulit diri sendiri. Ya, kayaknya kalau Bapak saya nggak salah, sibuk sekali ya kalau jadi dokter, sampai lupa mekanismenya. Kalau saya nggak salah sih, kalau misalnya kayak gitu ya Pak ya, itu harus nunggu lama lagi Pak untuk vaksin ngulang gitu Pak. Jadi kalau bisa vaksin kedua datang hari itu juga ya Pak. Jangan Iya betul. diundur-undur. Jangan, pokoknya kalau udah dikasih jadwal datang aja gitu. Datang. Jangan mempersulit diri Anda sendiri. Ini kan ini pas lagi gratis nih Pak. Iya, karena Kita nggak bayar hidup gitu. kita juga lagi sulit ya Pak. Kalau ngomong-ngomong bayar Pak, katanya kan bentar ini kan katanya AstraZeneca stoknya habis tuh Pak. Jadi bulan-bulan ini lagi beredar Sinovac. Jadi maka orang sekarang lagi rame buat vaksin Sinovac. Meskipun Sinovac efikasinya lebih kecil daripada AstraZeneca dan side effect juga lebih kecil. Yeah. Nah katanya bulan depan Pak bakal ada datang vaksin Pfizer. Iya benar nggak? Nah, waduh, berubah. Ada yang berubah. Nah, katanya Pfizer Apa itu yang Pfizer berubah lebih efektif dibandingkan Sinovac. Tapi meskipun lebih efektif,
Ini katanya bayar tuh Pak. Gimana tuh Pak? Jadi gini, untuk masalah efektivitas vaksin itu, di sinilah spesialis saya. Saya mengetes efektivitas vaksin. Dan tidak ada vaksin apapun yang kita bisa jamin bahwa itu 100% efektif. Maupun kita jamin itu 50% efektif. Karena semua jenis tuh Pak. Karena gini Pak, karena ini semua nih masih baru. Testing juga kita lakukan secara cepat kan Pak. Karena kita ini emergency, bukan hal yang istilahnya bisa ditahan-tahan gitu kan Pak. Kita butuh vaksin cepat beredar. Nah, kalau Anda pernah dengar yang namanya efikasi itu, kan biasanya Bapak dengar angka kayak kalau Sinovac itu biasanya 60%, kalau AstraZeneca sama bukan AstraZeneca, Pfizer itu 92% atau 95% atau apa segala itu. Nah, itu efikasi itu Pak. Nah, itu proses efikasi itu tuh sangat kompleks untuk dibandingkan karena efikasi itu dites dengan cara satu grup diberikan placebo saja, satu grup diberikan vaksin, lalu dilihat berapa banyak yang dari kelompok placebo itu yang sakit, berapa banyak dari grup yang vaksin yang sakit, dikasih perbandingannya. Biasanya yang placebo ini banyak, tapi yang vaksin ini biasanya dikit. Nah, diberikan perbandingan, di situ dapat persentasenya. Nah, itu kenapa pakai masker semua ya kalau saya boleh tahu ya. Soalnya kita harus jaga jarak Pak. Bapak ngomong soalnya muncrat tadi kayaknya. Hujan ya Pak ya. Hujan. Ada kuah, banyak kuah, ada banyak kuah. Muncrat. Dulu Bapak. Iya boleh Pak. Jangan dong Pak, aduh. Jadi saya pakai dulu. Jadi tadi itu, nah problemnya itu adalah Pak, dalam proses pengetesan efikasi ini, itu lapangan tesnya itu nggak sama Pak. Kayak Pfizer itu waktu itu dites di US pas dia masih lagi reda-redanya. Terus Inggris itu yang AstraZeneca itu bukan cuma dites di Inggris, tapi dites di negara-negara lain. Jadi ada jadi masing-masing vaksin ini dites di lapangan yang berbeda, juga dengan variasi COVID yang berbeda. Oleh karena itu angka-angka efektivitas ini tuh nggak berpengaruh Pak sebenarnya. Harusnya dites di satu lokasi yang sama gitu, jadi supaya yakin. Tapi untuk hal itu terjadi tuh sulit Pak. Kenapa? Karena jauh sekarang lokasinya. kita lagi di situasi emergensi juga gitu kan. Dan istilahnya setiap negara bikin vaksin-vaksinnya masing-masing. Kayak gitu Amerika, kan. Cina, Inggris. Nah, Amerika, Cina, Inggris, Rusia bikin vaksinnya masing-masing. Nah, itu membuat kan nggak mungkin kayak Amerika pakai vaksinnya Cina juga nggak pakai vaksinnya Amerika. Jadi di situ aja lapangannya tuh udah beda gitu kan Pak. Apalagi Indonesia katanya mau buat sendiri ya Pak, vaksin merah putih kalau ya nggak sih Pak? Enggak, kalau Indonesia itu untuk sekarang ya, saya nggak tahu ya nanti. Tapi untuk sekarang itu dia bikinnya dari bahan yang dikirim oleh Cina. Jadi dari Sinovac itu dikirim bahannya aja, terus kita bikin sendiri di sini gitu. Oh, bukan impor ya Pak jatuhnya Pak? Maksudnya dia kan ngirim bahan dong, jadi bukan mereka ngirim botol vaksin dari Cina ke sini. Waktu itu pertama-tamanya kayak gitu Pak, tapi habis itu Cinanya tuh nyerah karena mereka juga harus ngurusin negara mereka sendiri kan. Nah, jadinya sekarang dikirimin. Nah, kalau Bapak dulu pernah dengar yang namanya istilahnya sisa-sisa itu, orang yang dapat vaksin dari sisa-sisa, beda lagi Pak, itu yang Bapak suka itu sisa-sisa itu Pak. Ya Bapak suka. Ya Bapak suka itu yang sisa-sisa itu tuh. Nah, kalau misalnya yang tadi itu sisa-sisa itu, nah itu dari Indonesia Pak, karena kalau yang dari Cinanya itu kan satu botol tuh untuk 1 suntikan. Nah, yang punya Indonesia tuh 1 botol untuk 10 suntikan. Oleh karena itu bisa ada sisa-sisa, karena nggak mungkin disimpan lagi gitu Pak. Oh gitu. Pak, tadi saya punya pertanyaan Pak. Apa tuh? Apa Pak? Kalau satu orang ini divaksinnya dengan vaksin berbeda gimana nih Pak? Ya misalkan satu Sinovac, satu Astra gitu. Ya, itu nggak bisa itu Pak. Kenapa tuh? Astra. Jadi kalau nggak bisa kayak gitu Pak, nggak bisa. Itu udah ngaco. Astra. Itu jangan sampai bapak bunuh diri Pak kayak gitu Pak. Saya khawatir sekali Pak. Dihujani. Aduh. Tunggu sebentar.
sepertinya ada paket datang. Oh, Bentar ada ya. paket ya. Baik. Kenapa Pak jam segini Pak? Paket. Bapak. Masih ada ya jam segini pakai. Aduh. Malam. Oke. Astranya tadi kurang masuk, Jo. Kurang masuk. Kurang gol. Kurang set gitu. Oke, kita filler dulu ya, filler. Ke waktu kemarin tuh pas gue vaksin tuh gue mikir ya, andai kan kalau misalkan tiba-tiba di tempat situ juga gue kena COVID, terus gue divaksin. Nah, kan maksudnya kena kan baru pertama kali kena COVID kayak terus nggak mungkin langsung secepat itu gue tiba-tiba jadi suhunya naik gitu kan. Jadi kayak lu nggak bakal gagal pas di screening ternyata lu malah lulus screening. Jadi lu vaksin. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Pak, vaksinnya bakal ngaruh apa enggak, Pak? So, kan baru kena COVID nih, pas lagi di tempatnya vaksin. Bapak nama siapa, Pak? Halo? Ya bentar. Saya kondisinya baru datang. Tiba-tiba Halo? kan mikir dong. Tiba-tiba. Nggak, saya ngomong dengan Bapak Loaiza dan Bapak Joel tadi ya. Gimana ya? Mungkin Apa ini kondisinya saya baru duduk. Saya baru masuk headset. Tiba-tiba gimana ya Pak? Gini, saya mikir apaan nih pertanyaan tiba-tiba. Boleh. Oh iya. Maaf, Pak. Coba bisa diulang apa pertanyaannya Pak gimana Pak? Silakan. Jadi tadi gini, Pak. Kan pas waktu vaksin kan itu ruangan agak gede tuh ya, Pak. Terus suhu ruangannya juga bisa dibilang cukup panas. Maksudnya AC nggak ada AC yang dinyalain kayaknya waktu itu. Jadi suhu cukup panas. Mungkin kalau misalkan dites suhu badan dan buat beberapa orang yang pakai baju tebal-tebal gitu dan bikin keringetan, itu kan bisa juga naik suhunya kan. Suhu badan juga naik gara-gara suhu ruangannya. Nah, andai kan Pak kalau misalkan di saat itu tiba-tiba kita kena COVID, terus tapi kena COVID pertama kali di tempat vaksinnya dan kita pas waktu mau vaksin itu lulus screening. Nah, berarti vaksinnya nggak ngaruh dong, Pak? Apa vaksinnya tetap berpengaruh buat di dosis pertama? Masalahnya menurut Itu berarti mirip. Kenapa tuh, Pak? Silakan. Berarti itu kasusnya mirip sama ini, Bapak Joel. Tapi saya tapi kalau Bapak Joel kan setelah vaksin. Ya, kalau ini sebelum vaksin. Kan Jadi virus itu nggak langsung ini, Pak. Virus itu nggak langsung membuat sakit gitu kan, Pak. Virusnya masuk dulu. Nah, nanti kalau misalnya emang lulus screening, berarti virusnya belum menjalar tuh, Pak. Di bagian yang pas di screening itu kan, Pak. Kan dia butuh waktu untuk sirkulasi, dia butuh waktu untuk multiplying gitu apa segala. Nah, nanti pas Bapak vaksin, nah habis itu kan Bapak kena tuh. Nah, setelah Bapak kena itu, kalau misalnya emang ada gejalanya, Bapak tahu kalau Bapak COVID. Tapi kalau nggak ada gejalanya, nanti Bapak pas vaksin kedua, kemungkinan juga nggak ada pengaruhnya, Pak. Tapi aman-aman aja, Pak. Karena Bapak udah punya antibodi COVID, dan vaksin itu jadi nggak pengaruh, karena Bapak udah punya, gitu kan. Gitu. Ini yang Bapak ini, yang satu ini lagi berantem bantal gitu. Lagi gedebak-debuk. So tahu. Lagi Pak, itu tolong Pak, itu botolnya diputer Pak, itu mereknya setengah udah kelihatan Pak. Mereknya setengah udah kebaca itu Pak. Botol Pak. Botol Pak. Oh iya kelihatan. Potong. Saya potong. Okay. Saya sensor. Oke. Kita lanjut lagi ya ke cerita yang terakhir dari Bapak Joel. Bapak Joel saya udah cerita kayak cerita lagi. Udah ya? Udah, jawab aja udah cerita. Oke. Udah cerita tadi. Joel ceritanya gak berasa dah. Gak berasa. Soalnya dia kebanyakan gimmick. Jadi gue gak tahu dia apa. Aduh, dia udah cerita tadi sampai cerita positif. Aduh. Kayaknya itu salah satu tamu di situ harus dibawa deh. Iya, mungkin ada tamu ada. Jadi ada ini. Mungkin ada yang mau cerita. Mungkin dari ada yang mau cerita dari sana, ada pakar loh ini. Ada pakar nih. Yang ini saja yang saya bawa. Mana?
Udah, ini aja deh. Ya, kita sambit Ardito Purnama. Saya bawa aja kamera. Aduh. Gimana Bapak Ardito? Pak Karo tidak mau berngomong, Pak. Oke. Mari kita lanjut aja. Oke, Pak mau kemana Bapak? Bilang lanjut, Bapaknya pergi. Kebiasaan Bapak deh. Bilang lanjut, Bapaknya pergi. Aduh. Oke. Sepertinya salah satu Bapak Joel ini sedang mengalami KDRT ya sebenarnya. Oh, KDRT. Jadi saya kira Bapak mau ngomongnya gangguan koneksi. Oh, oke. Jadi Saya sambut. Siapa Pak mau disambut Pak? Saya sendiri. Oh. Ya. Oke, baik. Oke Pak, sepertinya sudah durasi ya Pak. Kita durasi kita udah panjang Pak. Kurang lebih ya sekitar 40 menit mungkin. Ceritanya seru sih Pak. Mungkin tapi kita nggak bisa lanjut lama-lama lagi sih Pak karena kita sudah di calling sama Bapak Panca ini. Kita disuruh cepetan katanya. Karena seperti itu, kalau kita lama lagi ntar kayak episode sebelumnya, kita hampir 2 jam kita bahas percintaan itu. Kita panjang sekali kayaknya Pak ya. Iya, panjang sekali. Jadi kita nggak boleh panjang-panjang. Ini saya kasihan ke saudara Andik sih. Ini udah ditunggu-tunggu sama teman-temannya sepertinya. Mukanya udah polos sekali kayaknya. Udah selesai kok Pak. Udah selesai. Udah. Alhamdulillah. Tidak ada kerjaan lagi Pak. Alhamdulillah. Lagi saya sibuk Pak. Nah, mungkin tidak ada yang mau dibahas lagi, mungkin kita cukupkan lah ya. Oke. Siap. Baik. Saya bingung mau closingnya gimana ini. Karena dari tadi kita ngobrol-ngobrol asik aja. Oke. Mungkin ada yang... Nah, yang satu ini juga lagi ribut ini. Mohon maaf Pak. Bapak mau manggil... Bapak Joel mau manggil bintang tamu atau saya closing langsung Pak? Closing aja. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengar, menonton. Kalian jika ingin mendengar langsung episode 6 ini bisa langsung di Spotify. Dan jika kalian ingin nonton video ini, karena video ini masuk YouTube. Yeay. Joel selama ini masuk YouTube, Jo. Ya, jadi biasanya kita live di Twitch, kita pindah ke platform YouTube ya guys. Kita biar sekarang biar bisa direkam. Biar kalian bisa menonton ulang-ulang terus. Betul sekali. Jadi kita akan buat YouTube dengan namanya tetap sama Panca dan Angelo Podcast. Panca dan Angelo aja kayaknya ya, Dik. Lebih cakep ya. Boleh ya. Panca dan Angelo. Nama saya Joladika. Oke, belum Pak, belum. Sponsor Pak itu instansi jangan bukan instansi. Sensor. Baru keluar berapa episode ya Pak? Apa udah semuanya tuh Pak episode ya Pak? Terakhir saya denger sampai episode 4 tuh filmnya. Oh 4 ya? Oke. Baru episode 4. Mungkin Bapak Joel udah nonton episode 4? Saya sibuk nih Pak. Iya. Oh belum. Nggak jadi Pak, Nggak jadi sih. Kirain Bapak bakal sibuk. Oke, terima kasih semuanya guys. Terima kasih guys. Saya Loiza Septapial. Bisa langsung follow IG saya. Martinus Andika. Dan pakar kita satu ini? Saya Bapak Jason Panabraham. Oke, jangan lupa follow IG kita Loiza Sep. Joladika. Martinus Andika _ Jason Panabraham. Oke. Kami dari dan yang terpenting Panca dan Angelo Podcast. Yoi, jangan lupa follow juga IG Panca dan Angelo Podcast. Jangan lupa follow Spotify-nya. Ada yang mau saya Apa tuh Pak? Iklanin Pak. Apa tuh? Tolong di follow untuk ini apa ya, Caboy Gaming Community-nya, IG-nya di Instagram. Oke, baik. Jangan lupa follow ya berarti Caboy Gaming Official. Iya ya. Oke, mantap karena Caboy Gaming ini sudah mulai membesar namanya. Yes. Udah bisa bayar referee sekarang juga.
Mantap. Baik. Saya baik. sudah dapat gaji tadi. Yeay. Oke, baik. Oke, guys. Terima kasih semuanya yang sudah nonton dan mendengar Panci Angel Podcast. Sampai jumpa. Beritanya apa lagi? Berita apa lagi berita? Ada berita lagi, Pak? Nggak ada. Oke, langsung aja. Saya beritanya, Pak. Oke, Saya ada baik. beritanya, Pak. Oke, ada baik. berita. Silakan. Oke, boleh. Langsung, Pak. Langsung, Pak. Jadi ada orang dari Jakarta dikira lagi jalan-jalan ke Bali, ternyata mereka cuma lagi coli. Aduh. Udah over. Cukup. Dadah. Semuanya dadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waduh.